Rehan, saya kasih insight aja. Gue Ida, saya bicara dari hati-hati. Gue Bayam, gue gamer sejati. Dan gua Rama yang selalu ingat kalau jempol itu punya konsekuensi. Nah, jadi hari ini kita mau bahas sesuatu program yang jadi wajib di sekolah, yaitu kampanye generasi bijak digital. Singkatnya, gimana sih pro dalam dunia maya bukan malah jadi toksik? Intinya kampanye ini penting, dibantu tangga warga, kita adalah warga digital, warga negara punya hak dan juga kewajiban. Betul, kalau di Indonesia itu ada yang namanya digital. Banyak yang lupa kalau di internet itu kayak kita lagi jalan pasir meninggalkan bekas. Dan bekas itu permanen, Narva. Upload foto yang nggak pantas, komentar kasar, itu semua bisa jadi portofolio digital kita. Kalau cuma dilihat teman, itu juga bisa dilihat saat kita 10 tahun lagi. Jadi, bijak digital itu nggak soal ketipu hoax, tapi juga tentang menjaga diri dan reputasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke isu yang mungkin relate banget nih sama anak gamers. Ya, bukan lu anak gamers banget. Gimana sih fenomena saat memaki atau toxic dalam game? Kalau dalam game kita tuh harus kompak, tensi itu tinggi banget. Mulai dari kalah sedikit, naik sedikit, langsung dari kata-kata kasar. Mulai dari yang ringan sampai yang benar-benar memaki. Tapi itu kan nggak ada masalah ini, mau bisa ngebeda. Iya, tapi itu dari budaya. Gue pernah dengar orang ngata-ngatain sampai bawa fisik, keluarga, agama, suku, rasa semuanya dibawa. Nah, itu yang bahayain. Emosi di game, harusnya bukti di game. Kalau macam itu udah menyerang pribadi, itu udah masuk ranah cyberbullying. Ingat, kesehatan mental, kesehatan digital, itu udah termasuk kesehatan mental online kita. Aduh, ngeri juga ya tadi dengan pengalaman dari Baim. Intinya emosi boleh, tapi memaki atau ngerendahin diri orang lain itu dilarang ya. Betul banget, yuk. Boleh kesel, tapi jangan langsung keyboard warrior. Gue mau nanya deh, menurut lo kenapa sih orang-orang gampang emosi di games atau dunia maya dibanding dunia nyata? Simpelnya karena ada anonimitas yuk. Mereka merasa terlindungi, kaya dan dinamnya. Mereka mikir, nggak ada yang tahu juga kok siapa. Padahal balik lagi, itu kan kalau jadi kebiasaan dulu mereka. Tapi kenapa? Kan gue nanya, itu kan bahasa digital, tapi kalau makin di game itu, kalau kata-kata kasar, termasuk yang digital banget. Jelas kemasukan. Apalagi kalau orang itu punya fitur rekam suara atau dia lagi live stream gitu. Sekarang itu banyak kasus orang kena ban atau kena pelanggaran, banyak gara-gara ngomong di voice note. Terus namanya bukan itu, namanya tidak bisa. Ini deh tim kita kan udah main susah payah, tapi kalah terus. Padahal kita udah main bagus, wajar gak sih kalau kita ngomel-ngomel sedikit? Kalau ngomel ke diri sendiri mah wajar yo. Tapi kalau ngomel sama temen setim, apalagi sampai ngatain ban atau noob, itu mending tahan dulu. Itu namanya toxic. Mending revive atau bikin strategi baru. Kolaborasi itu kuncinya, bukan saling jatuhin. Terakhirnya, lo sendiri kalau lagi kesel di game, apa yang lo lakuin supaya nggak ikutan toxic? Biasanya sih gue mute chat, mute voice note. Namun gue bekerja dulu ngambil minum. Ingat ini cuma game, kesehatan mental itu penting. Keren. Jadi intinya stop toxic, kita harus pro dalam bersikap. Apa nih saran praktis dari kalian untuk bijak digital? Saling sebelum sharing, ingin disolidasi, kita semua pakai fakta atau bukan, jangan cuma modal dulu. Terapkan empati digital. Kalau di dunia tak mau dimaki, jangan maki orang lain. Kalau lagi emosi, coba tarik nafas, ambil jeda. Ingat, ada manusia di balik apa itu. Khusus buat gamer, bukan skill, bukan caci maki. Kalau tim lo kalah, komunikasi strategi, bukan malah nyalain temen lu, terus ngalahin temen lu, itu namanya kolaborasi yang buruk. Dan yang terakhir, pikirkan konsekuensi jangka panjang. Sebelum posting atau berkomentar, dan tanya diri sendiri, apakah itu akan gue sesali 5 tahun ke depan? Kalau ragu, cancel. Wow, lengkap banget insting kita hari ini. Mulai dari menjaga jejak digital, menghentikan toxic behavior di game, sampai pentingnya empati
di digital? Karena kebijakan digital adalah tanggung jawab kita semua. Mari kita buat internet jadi tempat lebih nyaman dan lebih positif.